di luar Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, maka dalam hal inilah kita coba menggagas bagaimana nantinya kerjasama perusahaan daerah dan Kadin untuk menghidupkan atau mengakselerasi UMKM seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi. Ya, lalu dengan IAI, dengan Ikatan Arsitektur Indonesia ini, jadi begini, apa yang mendasari ini? Saya melihat ke depan Kota Palu ini ada 3 hal yang menjadi sektor yang sangat potensial untuk dieksekusi. Yang pertama adalah industri. Industri apapun yang sifatnya mikro makro ini penting sekali. Ada KEK yang siap di sana meskipun dengan segelumit persoalannya. Karena apa? Hanya industri lah yang akan mendatangkan investasi sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah yang eksponensial, yang signifikan seperti itu. Kalau tidak ada basis industri, ini kan kota tidak punya pertanian, tidak punya lahan perkebunan, ya kan, tidak punya untuk laut, untuk nelayan dan seterusnya. Maka yang paling bisa itu adalah bagaimana mengindustrialisasi, termasuk produk-produk UMKM. Nah, saya kira nanti Bank Indonesia sama-sama kita harus pikirkan ini agar itu bisa menjadi hal yang kedua. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di Kota Palu ini saya lihat startup bisnis anak muda yang sudah berbicara tentang digital itu tersebar di mana-mana. Startup yang jualan fashion, jualan sepatu, jualan apapun. Kemarin saya ketemu Asosiasi Travel Asia Tenggara Indonesia Chapter, kebetulan mereka grupnya Jababeka. Kami datang ke tempat untuk arang tempurung itu dari India. Saya ketemu dengan perusahaan yang bergerak di kopra di Taipei SPO, itu adalah PMA modal asing dari Thailand. Saya ke Kargil, saya ketemu pimpinannya yang melihat bahwa potensi kopra kita itu sangat besar di Sulawesi Tengah. Nah, hal-hal inilah saya kira yang menjadi konsen terusnya ke depan, bagaimana kita menjadi yang seperti itu agar semua ini tidak hanya sekedar wacana, akan eksekusi satu persatu. Tentunya hubungan dari kemitraan yang ada di stakeholder dari ada naik, ya kan? Kemudian ekonomi bertumbuh, daya beli bertumbuh. Mungkin ada hal yang terkait nanti dengan kontraksi, bagaimana berkomitmen dengan perusahaan daerah untuk melakukan MOU. Baik, terima kasih banyak. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itulah tadi selayak pandang perspektif dari masing-masing narasumber kita. Dan tentu saja sesi kita pada malam hari ini, talk show bisnis dan investasi kita pada malam hari ini bukan hanya milik kami-kami yang ada di depan sini, tetapi tentu saja terutama untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu tamu kehormatan juga pada malam hari ini. Sehingga saya tentu saja juga mengundang dan memberikan waktu dan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila ada hal-hal yang ingin di-sharing, pengalaman. Ibu Kadis, Dirut Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tujuh, Provinsi Kota Palu, dan narasumber beserta para undangan sekalian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Pusda Kota Palu bahwa Kota Palu adalah kotanya Sulawesi Tengah. Jadi kami dari perusahaan daerah Tujuh Undang-Undang sangat mengharap adanya istrinya harus ada di Kota Palu. Nah, kita melihat data BPAM saat ini kurang lebih 40.000 hektar yang ada tersebar di kepulauan, kurang lebih 25.000 hektar, sisanya itu adalah di daratan. Dan ini data BPS, bukan data yang sebenarnya yang kita ambil dari. Jadi data kelapa buah, kalau kita kalikan dari jumlah pohon terkecil saja 75, berarti ada kurang lebih sampai 4 juta biji kelapa. Nah, makanya saat ini begitu banyak kapal baik ke Gorontalo maupun ke Makassar yang mengangkut kopra, yang semua mungkin hampir tidak terdata. Ini baru dari sektor. Jadi kami dari perusahaan sangat mengharapkan bahwa harus bicara. Ini hebatnya ini moderator.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang pertama ucapkan selamat pada Prusda yang telah meresmi penempatan kantor baru. Semoga itu menjadi berkah untuk kedepannya bagi Prusda. Yang kedua, ini luar biasa. Tadi habis peresmian Prusda langsung temu bisnis dan investasi. Ini satu perkembangan ekonomi di Kota Palu. Saya sedikit ini sama Bu Kadis. Yang pertama menyangkut masalah izin investasi di Kota Palu. Yang selama ini tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ekonomi di Kota Palu itu tumbuh akibat dari UMKM yang ada di Kota Palu begitu menggeliat, begitu luar biasa, memberikan support untuk ekonomi daerah. Tapi kaitannya dengan perusahaan-perusahaan besar Bu. Dalam hal kaitan perizinan, supaya gini. Perizinan juga harus dilibatkan perusahaan lokal dalam hal kaitan memberikan perizinan kepada yang mau investasi di Kota Palu. Karena biar dalamnya ini tidak ada dampak secara ekonomi di daerah gitu. Karena mungkin gambarannya bahwa perputaran ekonomi itu tidak ada di Kota Palu. Nanti kepala BI hitung-hitung kayaknya uang nanti sedikit yang di sini. Gitu. Itu kaitannya juga perputaran ekonomi di masyarakat. 10% itu dari luar gitu. Kita lihat tambang yang ada di tambang galian C itu 70% itu pemiliknya dari luar. Kecil sekali dampak secara ekonominya di daerah. Berharap bahwa dalam hal proses pemberian izin ini kan berkaitannya dengan kebijakan pemerintah. Karena regulasinya ada pemerintah, jadi tidak berharap dari pemerintah dalam hal memberikan izin. Cenderung pemerintah itu memberikan bantuan itu semacam bantuan langsung. Tapi itu tidak memberikan dampak yang baik kepada dunia usaha. Harusnya itu diberikan fasilitas. Contoh misalnya, listriknya mungkin setengah atau